Terima kasih. Saya izin bertanya dengan Pak Rano Karno. Ketika Bapak menjabat sebagai gubernur di Banten, saya membaca di koran bahwa penduduk Baduy menolak untuk tempatnya dijadikan destinasi pariwisata. Kalau saya melihat bahwa Bapak selama ini adalah orang yang menjaga ketahanan budaya, maka ada sesuatu yang contrary effect dengan yang Bapak lakukan. Jadi kami bertanya kepada Bapak, kenapa itu harus terjadi sementara Puun sendiri sudah meminta, bahkan meminta kepada Presiden Joko Widodo waktu itu untuk mencabut kebijakan itu. Terima kasih. Baik. LA Ice Mango Boost. Discover the new flavor. It's mango season. Sekarang kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor 2. Waktunya 2 menit dimulai dari Anda mulai berbicara. Terima kasih Mas Dharma. Kalau Anda bicara soal Baduy pasti Anda tahu tentang SEBA. SEBA itu kunjungan masyarakat Baduy ke pemerintah daerah. Ya. Kalau saya menolak, nggak mungkin mereka berkunjung. Tapi memang saya membatasi karena apa? Permintaan masyarakat Baduy itu sendiri. Mereka minta apa? Tidak boleh ada BTS. Supaya HP tidak masuk ke kampung mereka. Tapi anak Baduy luar punya HP. Mereka tidak ingin punya sekolah. Tapi mereka berpendidikan. Mereka punya sekolah sendiri. Nah artinya Mas Dharma, salah satu yang saya jaga pada waktu itu, masyarakat Baduy dia harus berkembang, tapi dia harus dijaga. Karena populasi berkunjung tiba-tiba menjadi bludak. Nah jadi artinya masyarakat Baduy adalah masyarakat Indonesia yang tidak bisa kita pungkiri, mereka mempunyai kebudayaan yang luhur. Dan mereka punya kemampuan untuk mengeksplor dirinya sendiri. Tentu saja saya sebagai gubernur pada waktu itu memberikan fasilitas apa yang bisa kita bantu. Satu, misal tadi acara SEBA kita kembangkan menjadi acara pariwisata. Dulu SEBA kecil Mas Dharma. Tapi waktu saya jadi gubernur yang berkunjung bisa 6.000 orang masyarakat Baduy. Akhirnya apa? Dengan ini masyarakat Baduy dikenal lebih luas. Itulah yang memang membuat mereka tiba-tiba ketakutan. Karena jumlah kunjungan wisata di sana membludak. Kembali lagi, saya tidak menolak, tapi memang saya membatasi. Karena apa? Permintaan masyarakat Baduy itu sendiri. Terima kasih, Mas Dharma. Masih ada waktu, dimanfaatkan atau cukup? Baik. Berikutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak berbicara. Iya, memang benar demikian Pak Rano, tetapi di Baduy ada Baduy luar dan Baduy dalam. Baduy dalam itu tidak mau sampai nilai-nilai luhurnya terkontaminasi oleh infiltrasi asing hanya dengan pariwisata. Karena dengan pariwisata maka budaya Baduy mulai tergerus. Oleh sebab itu seharusnya kita sebagai yang di Jakarta, ketika kami nanti memimpin, kami akan menjadikan Taman Mini sebagai miniatur Indonesia untuk menjaga kelestarian budaya Baduy. Karena budaya Baduy ini adalah sesuatu yang heritage atau sudah langka di Indonesia yang harus tetap kita lestarikan agar keluhuran budaya Baduy yang selama ini kita kenal itu bisa terpelihara sampai selama-lamanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kini giliran paslon nomor urut 3 untuk merespon jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Memang saya sebagai orang yang mencintai kebudayaan, bahkan saya lah yang membangun Museum Multatuli di Lebak. Saya membuat perpustakaan Saijah Adinda di sana. Karena Lebak ini masuk dalam sejarah bangsa.
Dan kebetulan masyarakat Baduy ada di sana. Dan mungkin kalau Mas Dharma juga tahu, banyak karuhun di sana, bukan hanya Baduy. Ada juga kegiatan-kegiatan tradisional yang tiap tahun dilakukan. Nah, jadi artinya saya sangat tahu di satu sudut saya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Baduy. Barangkali kalau Mas Dharma lihat, kita masih bisa melihat masyarakat Baduy luar berjalan ke Jakarta untuk jual madu, jual hasil tenunnya. Nah, waktu itu kami memfasilitasi membuat koperasi. Agar apa? Tingkat kesejahteraan mereka meningkat. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas Dharma dan Mas Kun Wardana, tentu saya nggak akan tanya tentang Disneyland. Cuman kebetulan kemarin saya baru saja ke Pulau Bidadari dan ke Pulau Untung Jawa. Masyarakat di sana bertanya, kebetulan juga di sini ada dua teman saya, yaitu Mas Rama, beliau adalah RW di Pulau Untung Jawa, dan Mas Riki. Warga Pulau Seribu itu masih mengeluh soal transportasi dan air bersih. Nah, pertanyaan saya, bagaimana strategi Anda untuk menyelesaikan masalah ini? Itu mungkin lebih real. Terima kasih. Baik, cukup. Bapak, ingin ditambahkan? Waktunya masih panjang? Cukup. Cukup. Sekarang kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh paslon nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit semenjak Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak Rano Karno. Masyarakat di Pulau Seribu itu bisa kita berdayakan untuk menanam, memberdayakan rumput laut. Untuk apa? Untuk bioenergi. Sehingga dari rumput laut tersebut kita dapat mendapatkan tambahan dana untuk desalinasi supaya memudahkan untuk mereka mendapatkan air minum. Desalinasi adalah suatu teknologi yang mengurangi kadar air untuk bisa dikonsumsi. Nah, dari hasil bioenergi tadi yang merupakan program juga dari Pak Prabowo, maka kami mendorong untuk mengadakan energi bioenergi melalui pengembangan rumput laut. Saya rasa itu dari kami. Mungkin tambahan? Untuk transportasi tadi kita juga sedang mengkaji bagaimana transportasi itu bisa dibuat untuk kelancaran khususnya peningkatan perekonomian di Kepulauan Seribu. Dan kami juga menginginkan adanya konektivitas internet di Kepulauan Seribu sehingga kesejahteraan dan kesetaraan itu bisa muncul, yang saat ini memang penduduk di sana masih banyak di kalangan bawah ya, sehingga dengan konektivitas internet di sana ini bisa membantu kesejahteraan, juga membantu dari semua sisi ekonomi, transportasi, dan juga bagaimana perumahan di sana juga bisa ditingkatkan. Ya, intinya. Baik, waktu habis.